Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di cara kita Bisri, bincang seputar misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang misteri yang terjadi di Borobudur yang kebetulan dialami oleh teman kita yang bernama Gibran. Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Aku Gibran, pekerja swasta yang tinggal di Jakarta. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman aneh yang aku alami ketika sedang berwisata dengan teman kampus waktu kuliah dulu. Peristiwa ini terjadi tahun 2005. Waktu itu aku masih mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas di Palembang. Ketika itu kampus mengadakan acara wisata ke Jawa Tengah. Tentu saja Candi Borobudur menjadi salah satu destinasinya. Saat itu aku sama sekali belum pernah mengunjungi Candi Borobudur. Tentu saja jadi sangat gembira karena akhirnya berkesempatan untuk mengunjungi candi yang jadi salah satu tujuan keajaiban dunia itu. Singkat cerita, akhirnya kami berangkat wisata ke Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Candi Borobudur menjadi tujuan pertama yang akan dikunjungi. Aku lupa waktu itu hari apa, yang pasti bukan akhir pekan. Sekitar jam 3 sore akhirnya kami sampai di tujuan. Wah, senangnya hati ini, keinginanku yang sejak dulu ada akhirnya tercapai juga. Sampai juga di Borobudur. Candi megah, berdiri menjulang, sudah terlihat puncaknya dari tempat parkir di mana kami masih berada. Sama denganku, wajah ceria teman-teman menjelaskan betapa semangat dan gembiranya mereka ketika akhirnya sampai juga di Borobudur. Padahal masih di lapangan parkir, tetapi sudah banyak terlihat pedagang-pedagang souvenir menjajakan barang dagangan bermacam bentuknya. Baru melihat itu semua saja aku sudah merasakan suasana menyenangkan. Sambil menunggu panitia membeli tiket, kami duduk di area parkir, bersenda gurau bermacam tingkah pola dalam mengisi kekosongan. Segala lelah yang dirasakan ketika masih dalam kendaraan sebelumnya hilang berganti keceriaan. Aku hanya sekali ikut dalam perbincangan seru, lebih banyak menikmati pemandangan dan suasana sekitar. Langit cerah, terang nyaris gak ada awan. Matahari masih bersinar walau sudah gak terlalu menyengat panasnya. Semilir angin bertiup membelai tubuh serta wajah, memanjakan pikiran, mengempas rasa dan lelah. Gak habis senyumku merasakan semuanya. Entah dari mana sumbernya, sayup-sayup kudengarkan juga musik gamelan Jawa melantunkan irama khasnya. Lagi-lagi aku menyukainya. Kalau diperhatikan, pengunjung Candi Borobudur hari ini gak terlalu ramai. Mungkin karena bukan akhir pekan atau juga libur panjang. Hanya ada beberapa rombongan wisata lokal yang bergerombol. Terselip juga turis mancanegara di beberapa sudut. Tapi walaupun begitu, gak juga bisa dibilang sepi. Suasana tempat wisata masih sangat terasa. Di tengah asyiknya menikmati semua, perhatianku sedikit teralihkan ke beberapa orang yang terlihat di kejauhan. Beberapa orang ini awalnya muncul satu persatu, gak bebarengan, tapi lama-kelamaan jadi beberapa. Cukup banyak jumlahnya, nyaris semuanya laki-laki. Kenapa aku tertarik merhatikan mereka? Dari cara berpakaiannya, mereka semuanya menggunakan pakaian khas Jawa lengkap dengan belangkon di kepala. Ada yang menggunakan baju khas yang biasanya aku hanya melihat di pengantin Jawa. Tapi orang-orang yang berpakaian baju Jawa hanya sedikit, hanya beberapa saja. Dari semua yang paling banyak terlihat adalah orang-orang yang hanya bercelana pendek, sebatas lutut sambil bertelanjang dada, dan melangkah berjalan tanpa alas kaki. Mereka semua datang dari arah yang sama, dan sepertinya berjalan menuju arah di mana cara Candi Borobudur berada. Seperti karnaval, iya, aku melihatnya seperti itu. Biasanya kalau karnaval, aku kelihatan dari pakaian yang dikenakan masih baru, dan juga pesertanya memakai rias wajah tebal. Tapi kali ini enggak, polos aja. Mereka seperti sedang memakai pakaian yang biasa mereka kenakan sehari-hari. Sepertinya memang seperti itulah cara berpakaiannya. Aku terus memperhatikan rombongan itu dari saat datang sampai beberapa dari mereka menghilang terhalang jarak pandang. Aku bertambah yakin kalau tujuannya memang Candi Borobudur, karena memang mereka berjalan ke arah di mana lokasi candi berada. Nah, yang paling aneh, aku melihat kalau para wisatawan dan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti gak menyadari kehadiran mereka. Acuh aja, biasa,
padahal sangat-sangat menarik perhatian. Tapi semuanya seperti gak peduli, seperti gak melihat kehadiran mereka. Kan aneh. Gibran ngelamun aja kau, ayo kita masuk. Suara ajakan Melvin membiarkan lamunanku. Benar yang Melvin bilang, kami sudah bisa masuk karena tiket sudah tersedia. Lalu aku bangun dari duduk, kemudian berjalan bersama teman-teman masuk ke lokasi candi. Sambil berjalan itu, aku masih dapat memperhatikan rombongan tadi. Dari kejauhan aku melihat beberapa orang yang paling belakang terus berjalan beriringan menuju candi. Pada mau ngapain sih orang-orang itu? Setelah melihat pemeriksaan tiket di pintu masuk, kami lalu berjalan menyusuri jalan yang ternyata berbeda situasinya dari tempat parkir di luar tadi. Kali ini lebih ramai, lebih banyak wisatawan. Sambil berjalan, aku sudah bisa melihat Borobudur yang berdiri megah. Puncak stupa yang terlihat dari kejauhan menjadi pemandangan sangat indah. Sungguh merupakan satu peninggalan keajaiban sejarah yang menakjubkan. Sedikit menyinggung sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambarkan Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon katanya Gunadarma sendiri yang membangun malah tidak melihat hasil akhirnya. Begitulah menurut sejarah yang pernah aku baca. Dan yang paling menakjubkan, katanya pembangunan candi megah ini hanya menggunakan tenaga manusia, batu-batu besar, dan sebanyak itu diangkat dan disusun menjadi bangunan tinggi dan besar hanya menggunakan tenaga manusia. Sungguh luar biasa. Semakin dekat jarak dengan candi, aku semakin takjub. Tapi sebentar, kemana orang yang menarik perhatianku tadi? Kok nggak terlihat lagi? Padahal tadi mereka menuju ke tempat yang aku tuju. Berjalan lewat jalan yang aku lewati juga. Cuma mereka banyak dengan cara berpakaian yang menarik perhatian. Jadi nggak mungkin kalau di lokasi tiba-tiba nggak kelihatan. Menurutku nggak mungkin. Tapi ya sudahlah, hanya sebatas itu rasa penasaran. Selebihnya aku menikmati suasana siang menjelang sore setibanya kami di lokasi Candi Borobudur, bercengkerama bersama teman-teman lainnya. Langit biru cerah semakin pekat, panas hari berkurang seiring bergulirnya sang surya menuju ufuk barat. Wajah ceria wisatawan menjadi pemandangan lainnya. Banyak yang sambil berfoto mengabadikan momen ini. Yang tadinya berjalan bersama, entah di bangunan tingkat berapa, akhirnya aku terpisah dari Melvin dan Kiara. Lalu berjalan sendiri mengelilingi candi sambil terus memperhatikan setiap detailnya. Mulai merasa agak lelah di bagian timur Borobudur, aku istirahat sejenak. Duduk melemaskan kaki yang mulai agak pegal. Di tempat aku duduk ini pemandangannya sungguh indah. Pandangan lepas jauh ke depan tanpa halangan. Langitnya sudah nggak seterang saat kami tiba tadi, tapi masih dapat menerangi dataran luas di sekeliling candi. Tapi pandanganku terhenti di satu bagian halaman candi yang letaknya sedikit agak ke selatan. Di sana aku melihat pemandangan yang menarik perhatian. Ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, jumlahnya puluhan. Mereka berdiri membentuk barisan dipimpin oleh beberapa orang yang berdiri di depan. Beberapa orang yang sepertinya sebagai pemimpin yang sudah memberi pengarahan ini berpakaian baju Jawa lengkap dengan kain hitam atau blangkonnya. Sedangkan mereka yang berada di depannya yang jumlahnya jauh lebih banyak hanya bercelana pendek selutut. Ada sebagian juga mengenakan kain telilit di pinggangnya dan tanpa menggunakan alas kaki. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang aku lihat di luar tadi yang berbondong-bondong masuk ke dalam lokasi candi. Aku sangat yakin. Pada ngapain mereka di sana ya? Aku bertanya sendiri dalam hati. Cukup lama aku memperhatikan, cukup lama aku duduk di tempatku, diam sendirian. Cukup lama juga sampai akhirnya baru menyadari kalau ada yang aneh di sekitarku. Apa yang aneh? Ternyata aku nggak melihat ada satu orang pun yang ada di dekatku, kosong. Ada yang aneh lagi, ternyata langit sudah berubah warnanya, berangsur memerah dan semakin memerah menuju gelap, seperti senja yang datang tiba-tiba, padahal baru jam 4:30 sore. Mungkin akan turun hujan, pikirku begitu dalam hati. Berdiri dari duduk, aku lalu melangkah menuju bagian candi di sisi lain, coba mencari orang selain aku. Gak ada,
Aku gak melihat siapapun, gak bertemu siapa-siapa. Sudah melihat ke atas, menengok bagian bawah, tetap gak ada orang sama sekali. Aku mulai merasa ada keanehan, mulai merasa ketakutan ketika sejauh mata memandang dari tempatku berdiri. Mungkin di bagian tingkat kelima Borobudur, aku gak melihat ada orang satu pun juga, kosong. Mulai panik, aku berjalan agak cepat mengelilingi candi di tingkat 5 itu, coba untuk mencari manusia lain. Sementara langit semakin gelap, layaknya waktu mendekati malam. Gak ada orang di atas candi, di halaman, di kejauhan. Aku gak melihat ada orang sama sekali. Kecuali rombongan yang sedang berkumpul di bagian barat tadi. Sekumpulan orang yang aku lihat sejak dari tempat parkir. Kenapa mereka ada, sementara orang lain gak ada? Termasuk rombongan teman-teman kampusku, mereka semua menghilang. Lelah ditambah panik, aku berniat untuk turun dari candi, lalu menuju rombongan tadi. Aku pintu keluar. Tangga yang menurun panjang jadi tujuan pertama. Sampainya di tangga, aku lalu menuruninya selangkah demi selangkah. Beberapa bagian tangga bentuknya seperti lorong kecil. Aku harus bentar masuk ke lorong itu untuk terus turun, menuruni tingkatannya satu persatu. Tapi entah di tingkatan berapa, aku mendadak kaget, keheranan, sangat ketakutan. Beberapa detik sebelumnya langit masih terang, masih sore, sama sekali belum gelap. Itu keadaan ketika aku belum masuk ke satu lorong tangga. Tapi ketika aku sudah keluar dari lorong pendek itu, tiba-tiba suasana sangat berubah. Langit sudah sangat gelap layaknya malam. Ya, tiba-tiba hari sudah berubah jadi malam. Aku lantas berhenti, heran, takjub, semua perasaan itu bercampur jadi satu. Kenapa tiba-tiba menjadi malam gelap? Gak berhenti sampai di situ. Ternyata ada keanehan lain. Ada yang merasa terkaget-kaget karena tiba-tiba hari menjadi malam. Jadi semakin keheranan karena ternyata di candi ini sudah gak sepi lagi, sudah banyak orang. Ya, candi tiba-tiba ramai, gak sepi lagi seperti beberapa saat sebelumnya. Aku masih diam di tempat, di tangga, belum beranjak bergerak sedikit pun. Terus memperhatikan sekeliling yang sungguh sangat membuatku keheranan. Aku semakin gak habis pikir ketika sadar kalau ternyata walaupun ramai, tapi gak ada satu orang pun yang aku kenal. Gak ada teman kampusku yang warawiri, gak ada sama sekali. Yang membuat aku sangat keheranan gak hanya itu, ternyata semua orang-orang ini berpenampilan sangat khas. Khasnya di mana? Mereka gak ada yang berpakaian masa kini. Mereka semuanya berpakaian layaknya orang-orang zaman dahulu kala. Sontak aku jadi teringat dengan rombongan orang-orang yang aku lihat di parkiran tadi. Mereka masuk ke dalam lingkungan candi. Lalu aku melihat mereka berkumpul di bagian barat candi sebelum hari tiba-tiba berganti malam. Kenapa aku ingat mereka? Karena perawakannya sama, pakaiannya sama, bahkan beberapa wajahnya aku kenali. Orang-orang yang hanya bercelana pendek, bertelanjang dada dan tanpa alas kaki, bertampang dekil, berpeluh keringat adalah orang-orang yang paling banyak kelihatan. Sementara sebagian kecil orang berpenampilan lebih rapi, menggunakan pakaian lengkap dengan belangkon atau kain penutup kepala. Mereka hanya berdiri memperhatikan orang-orang yang bercelana pendek itu bekerja. Iya, aku bisa berkesimpulan kalau orang-orang bercelana pendek, bertelanjang dada dengan tubuhnya yang berpeluh keringat itu adalah para pekerja. Aku melihat kalau mereka ada yang berjalan mengangkut batu, ada yang memukul-mukul batu besar, ada yang beramai-ramai sedang mengangkut batu besar dengan tali. Aku yakin mereka para pekerja yang sedang diawasi pekerjaannya oleh mandor. Mereka yang berpakaian lebih bersih dan rapi. Ada pekerja yang melintas dekat denganku, berjalan ke kanan atau ke kiri dengan memanggul batu besar, entah mau dibawa kemana. Semuanya sangat nyata, sama sekali nggak seperti mimpi. Aku merasakan semuanya, melihat semuanya, ini nyata. Aku terus diam, memperhatikan sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang datang mendekat. Sosok laki-laki tinggi besar, berkumis, menggunakan pakaian khas Jawa dengan ikatan kain berwarna hitam melilit di kepalanya. Dia datang dengan berjalan agak cepat, lalu berhenti tepat di hadapanku. Kemudian berbicara dengan bahasa Jawa yang sama sekali aku nggak mengerti. Satu kata pun aku nggak paham apa yang dibicarakan, tapi aku yakin kalau dia bicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat kental yang khas. Laki-laki itu terus saja bicara. Wajahnya menatapku tajam sambil sesekali tangannya menunjuk ke bawah, menunjuk ke tangga bagian bawah. Oh, baiklah, aku mengerti. Sepertinya dia menyuruhku untuk turun menuruni tangga.
turun dari atas candi. Aku berpikir seperti itu. Aku mengangguk lalu menuruti perintahnya untuk menuruni tangga. Satu persatu anak tangga aku turuni. Dalam perjalanan menuju ke bawah sambil terus memperhatikan sekitar, menyaksikan kesibukan para pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya masing-masing. Sebenarnya apa sih yang sedang mereka kerjakan? Nanti ketika aku sudah sampai di bawah di halaman candi, aku akan mengerti semuanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan was-was, aku hanya merasa aneh dan takjub dengan semua pemandangan. Dan akhirnya ketika aku sudah sampai di bawah, ketika kaki sudah menginjak rerumputan di lahan sekitar candi, aku akhirnya bisa melihat semuanya. Berdiri di atas rerumputan yang letaknya di bawah beberapa belas meter dari dinding candi terluar, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ternyata aku sedang menyaksikan proses pembangunan candi Borobudur. Yang aku lihat, Borobudur baru hanya setengahnya saja berdiri, hanya bagian bawah sampai tengahnya, sedangkan bagian atas belum rampung. Itulah mengapa aku melihat banyak pekerja yang mengangkut batu bata dengan berbagai ukuran, membawanya ke atas untuk diletakkan lalu disusun membentuk bangunan. Aku takjub memandang semuanya. Orang-orang itu bekerja pada malam gelap, hanya dibantu penerangan dari cahaya api menyala dari benda yang bentuknya seperti obor dengan berbagai macam ukuran. Mereka terus bekerja tanpa kenal lelah dengan kegiatannya masing-masing, yaitu tadi ada yang mengangkut batu, ada yang memecahkan batu, ada yang beramai-ramai menarik batu besar dengan tali. Semuanya sibuk. Semua kejadian yang aku alami ini hanya sebentar, seperti hanya 30 menit lamanya, sampai aku tersadar kalau ini bukan tempatku. Tersadar kalau sedang tersesat di Borobudur, aku harus mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Perlahan aku memperhatikan sekitar, ternyata semuanya gelap. Keramaian hanya ada di sekitar pembangunan candi ini saja. Aku bingung mau kemana, harus melangkah. Tapi sebentar, sambil berusaha menajamkan penglihatan di dalam gelap, aku akhirnya melihat ada jalan setapak yang gak jauh di ujungnya. Ada gerobak kayu sedang bergerak menjauh. Aku melihat ada gerobak kayu di kejauhan. Ya sudah, aku memutuskan untuk mengikuti gerobak kayu itu. Dia pasti menuju ke suatu tempat. Terus menyusuri jalan setapak dalam gelap. Lama-kelamaan aku semakin kesulitan untuk melihat. Mata terhalang pekatnya malam yang sama sekali nggak ada penerangan. Sial, lambat laun aku kehilangan gerobak yang aku ikuti. Sampai akhirnya gerobak kayu itu hilang sama sekali dari pandangan, meninggalkan aku sendirian di dalam gelap, berjalan entah kemana, nggak tentu arah. Di sini aku kembali merasakan panik, nggak tahu harus melangkah kemana. Seiring bergulirnya waktu, semakin lama aku semakin capek, lelah, kaki makin berat untuk dibawa melangkah. Badanku lemas, makin lemas, lalu semuanya jadi gelap, sangat gelap. Aku nggak sadarkan diri. Udah sadar, Mas? Udah sadar? Gibran, bangun kau. Aku mendengar suara itu ketika baru saja bangun siuman. Pelan-pelan buka mata, akhirnya tersadar kalau ternyata aku sedang berbaring di atas kursi panjang di satu ruangan besar, entah ruangan apa. Kalau kamu sudah bisa duduklah Bran, biar minum air ini dulu. Melvin lah yang pertama kali aku lihat, lalu Dendi, lalu satu orang dosenku, lalu ada beberapa orang lagi yang gak aku kenal. Jadi aku terbangun di salah satu ruangan yang ada di sekitar Candi Borobudur. Mereka semua berada di ruangan ketika aku bangun. Ternyata baru saja aku menemukan aku. Ya, menurut mereka ternyata aku hilang sejak maghrib tadi. Aku nggak ditemukan di mana-mana, hilang aja tanpa jejak. Lalu dilakukanlah pencarian, tapi setelah berjam-jam ternyata nihil, aku nggak juga ditemukan. Padahal pencarian sudah dilakukan ke segala sudut lingkungan candi. Tapi syukurlah, aku akhirnya ditemukan juga pada jam 12:30 malam oleh salah satu penjaga candi. Ketika ditemukan, aku sedang nggak sadarkan diri di bawah salah satu pohon besar di sisi barat Candi Borobudur. Selama lebih dari 6 jam aku menghilang tanpa jejak. Padahal aku sangat yakin kalau hanya setengah jam saja tersesat melihat pembangunan candi cuma sebentar saja. Sungguh pengalaman yang sangat seru dan mendebarkan.